Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin belajar kita ini mencoba untuk ini beternak cacing ya. Tujuan utamanya ini saya melakukan percobaannya guna untuk mencari casingnya, artinya bekas cacingnya itu buat pupuk tanaman bonsai ya. Tapi ini sudah saya coba kemarin ya untuk langsung ya pada media sekam sama bekas cacingnya ini. Ini kan pertama saya pernah coba dalam satu box, langsung tidak saya campur lagi dengan tanah biasa, langsung ini kan pakai sekam, jadi langsung aja wah lumayan tumbuh, ibaratnya pertumbuhannya ya lumayan cepat lah, ibaratnya itu melebihi dari kita menggunakan pupuk jenis kimia ya. Nah lalu akhirnya ini saya coba beberapa buah lagi ya, beberapa buah ini. Cuma di sini ya, karena di sini kita kesulitan mengenai cacingnya ya, jadi ini saya gunakan jenis cacing itu Perionic, atau orang sering bilang cacing gesit, bisa juga dibilang cacing balap ya. Walaupun cacing tersebut itu rakus ya, gini aja, ini aja kan kemarin tinggi ya, ini kan sampai gini ya. Habis itu saya taruh cacing, langsung dia mendelep. Ini beberapa hari, ini sudah sekitar ya kurang lebih 1 minggu ya, 1 minggu sudah turun dia, karena cepat, lumayan cepat. Cuma ya walaupun ini cacingnya jenis ini sangat rakus ya, cuma penanganannya itu perlu khusus ya. Ini sudah saya coba ya untuk jenis Perionic itu, cacing balap atau cacing gesit ya. Dia itu kan binatang yang kalau saya baca di Google tuh ya, karena saya juga bukan jurusan ahli di bidang situ ya, jadi saya cari-cari informasi ya di dunia internet itu. Katanya dia tuh adalah binatang nokturnal, jadi dia akan bergerak di malam hari ya. Jadi kalau malam dia keluar dia dari sarangnya ini, dan dia marah, dan dia bisa keluar dari sini, dari pinggirannya itu. Nah kalau kita lihat ini kan bekas jejaknya ini ada, malam dia keluar sampai segini. Cuma jarang sih ada yang keluar dari bibir tempatnya ini. Ibaratnya itu kalau perbandingannya, kalau di antara 10 palingan 1 yang keluar. Biasanya kalau sudah keluar ya, namanya tempatnya seperti ini ya, dia biasa kekeringan ya. Belum sampai keluar sana sudah mati dia. Nah itu masalahnya ya kalau untuk jenis Perionic. Habis itu kalau kita nggak ada penutupnya, itu yang lebih berbahaya lagi ya. Apalagi jenis Perionic ini disukai binatang lain kayak cicak, katak, itu sangat suka dia. Soalnya dia gerakannya itu yang bikin Nah kalau jenis Perionic ini seperti ini ya. Kita bentar ya, ini jenis Perionic ini ya. Kalau kita ginikan aja di sini, kenapa saya jenis Perionic, karena adanya ini yang ada Perionic sama jenis cacing fosfor ya, cacing fosfor atau cacing susu seperti itulah, yang warnanya pink, yang warnanya itu merah muda. Nah itu ya udah, saya putuskan untuk ini dulu sebagai percobaan ya, sebelum saya bikin yang besar. Saya coba ini dulu, menganalisis seperti apa. Nah dia itu kalau Perionic ya, kalau sudah ditempatkan tuh tidak boleh digerak-gerak. Jadi kalau dia digerak, dia misalnya begini ya, yang saya maksud tadi, bisa digerak gini aja. Nah dia keluar sudah. Nah seperti ini. Nah dia cepat. Nah responnya itu sangat-sangat cepat. Dia langsung mengeluarkan diri. Nah dia langsung naikkan. Jadi begitu kalau untuk Perionic yang kesusahan kita ya. Nah tak jarang dia yang keluar. Cuma walaupun ada yang keluar, ada yang penting itu tadi
hal yang pertama ya, sudah pasti ya, untuk untuk perawatan tempatnya ya, usahakan tinggi ya, usahakan tinggi jenis Sprionik. Habis itu ada penutup ya, kalau bisa ada penutup. Habis itu yang rapat, tapi kita beri lubang juga ya saluran udaranya. Habis itu kalau menempatkan juga, yang kedua ya, penempatan nggak boleh digerak-gerak kayak gini. Nah, digerak-gerak kayak gini dia nggak bisa, dia keluar. Nah, habis itu ini juga ya, kalau kita misalnya ini kering ya, kering, kita spray, tertutup. Misalnya dia ini kering ya, kita spray pakai ini yang siram tanaman, spray, wah dia langsung keluar semuanya juga. Itu lebih banget lagi. Soalnya dia dikiranya kan hujan dari spray itu, lalu dia keluar. Ibaratnya itu apa ya, pindah seperti itu. Nah, jadi bagaimana nyiramnya ya, pakai kita gunakan ya makanannya ini. Ya seperti ini, misalnya ini kan dari cangkang telur, sayur-sayur juga bisa. Nah, habis itu perawatannya ya, kalau malam ya itu kita harus lebih, kalau ada penutupnya sih enak, tapi kalau nggak ada penutupnya, jadi setiap malam ya paling nggak kita pantau lah. Apalagi kalau selama 3 hari pertama itu ya sudah pasti ya, soalnya dia masih tahap penyesuaian ya. Soalnya ini saya dapat juga ngambilnya di tempat-tempat sampah ya. Nah, jadi jenis Sprionik ini seperti ini ya. Nah seperti ini, yang seringkali buat mancing ya, mancing lele, apa buat pakan ternak juga bisa ini. Untuk jenis Sprionik ya. Nah, masalah kalau untuk beternaknya ini memang sih kalau untuk perkembangan, untuk mencari pupuknya ya, kalau soalnya ini kan kita khusus beternak ini buat kita mencari casingnya ya. Ini sangat pas ini ya, buat kalau kita mencari pupuk casingnya, bisa kita gunakan cacing Sprionik ini. Cuma kelemahannya itu Pak, tadi ya lumayan banyak ya, karena jenis ini ya cukup agresif ya, apalagi di malam hari ya. Dia sering merayap ya kalau di malam hari itu. Habis itu tidak bisa tergerak tempatnya, habis itu nggak bisa kena air lagi medianya ya. Kalau sudah kena air dia langsung keluar dia itu. Nah, tetapi dengan segala kekurangannya itu, binatang cacing jenis Sprionik ini, cacing gesit atau cacing liar ini, dia sangat rakus dan perkembangannya ya lumayan cepat dia. Yang penting ada ketersediaan makanan, selesai dia. Nah, kalau untuk makanan ya, karena sifatnya Sprionik ini rakus, dia apa aja ya, yang penting itu organik juga tidak masalah. Seperti ini aja saya gunakan sekam ya. Ini sekam lapuk saya taruh di sini. Sebenarnya supaya mempermudah saya aja, ini sekam lapuk campur. Ini sekam lapuk dari kotoran ayam ya. Biasa di peternakan tuh kan bawahnya itu biasanya diberi itu sekam ya supaya tidak bau. Nah, yang ini yang saya jadikan untuk media. Ya, habis itu lah kalau kita bongkar ya, kalau medianya itu yang bawah ini saya menggunakan nih pisang. Nah, ini pisangnya juga sudah mulai hancur ya. Ini pisang. Habis itu saya lapis lagi pakai sekam. Habis itu saya beri eceng gondok ya. Eceng gondok atau genjer. Nah, ini ada nih genjernya ini ya. Genjernya. Ini. Supaya ya di dalam genjer itu kan unsur-unsur anunya juga banyak di situ ya. Jadi sekiranya unsur NPK yang dihasilkan dari bekas cacing itu terdapat pada kotorannya itu, makanya saya beri genjer ya. Biasanya gini kan bisa langsung aja ya, untuk asam humat juga bisa ya. Jadi itu penanganannya kalau untuk kita membudidaya cacing jenis Sprionik ya. Saya lupa itu untuk jenis
nama panjangnya prionik apa ya. Cuma kalau yang jelas itu ya, kalau bahasa ilmiah kan jenis prionik. Habis itu kalau bahasa daerahnya itu bilangnya, kalau di tanah bumbu ya, di tanah bumbu itu cacing liar. Ya, kalau di Jawa itu wah tambahnya lagi macam-macam. Ada cacing gesit ya, cacing balap juga. Nah, habis itu ada juga yang bilang cacing gedang juga bisa. Nah ini namanya macam-macam. Cuma yang jelas kalau dari segi bentuk tadi seperti itu ya. Mana saya ambil satu ya. Aduh, dia hilang rupanya ya. Saya bisa ambil di sini. Ini soalnya dia cepat ya. Susah kita ngambil ini. Wah. Nah ini kalau kita ambil bentuknya seperti ini ya. Nah dia memang tidak terlalu besar sih, cuma bentuknya itu biasanya kecil-kecil seperti ini. Cuma dia banyak kelompok ya, hidup berkelompok dan juga perkembangannya cepat. Jadi seperti itu. Nah tidak terlepas namanya kita sedang beternak ya, kita tidak terlepas dari itu apa, dari segi hama ya. Kalau kita lebih dekat ini biasanya terdapat hama gurem. Nah seperti ini. Nah terdapat gurem ya. Cuma itulah ya, biasanya ya memang sudah dari sononya mungkin ya. Padahal ini sudah saya antisipasi ya. Ini kan sudah lapuk, ini sudah lapuk ya. Habis itu saya fermentasikan lagi dengan EMA 4. Saya bungkus ya. Saya masukkan dalam plastik ya, transparan, saya bungkus, saya diamkan selama 2 minggu. Lalu saya berikan ke sini. Ya, tetap saja ini hama gurem itu selalu ada. Nah, itu. Mungkin ya pasangannya ya hama cacing, cacing itu temannya ya gurem seperti ini. Sudah berapa kali saya coba itu selalu ada guremnya. Cuma kalau terlalu banyak biasanya ya saya itu kadang memang sih tidak mengganggu ya. Cuma kalau terlalu banyak kadang mengganggu juga. Jadi macam-macam sudah ya saya lakukan supaya menghilangkan gurem ini. Malah untuk cacingnya sendiri malah sangat gimana ya? Dia merasa terganggu seperti itu. Jadi kesimpulan saya ya, saya begini aja. Saya biasanya ambil kain ya, kain seperti ini, saya basahi. Habis itu sudah saya tutup seperti ini ya, untuk mengatasi hama guremnya ya. Nah, tutup seperti ini. Ini aja. Habis itu saya gerak-gerak aja begini. Dia nanti naik ke atas ya. Nah, seperti itu kan. Nah, nah ini ada hama. Nah, dia naik. Nah, naik kan. Kalau sudah dia naik seperti ini ya, ini kan basah seperti lembab, dia naik. Kalau sudah naik gini, sudah banyak terkumpul, baru kita ambil. Tapi ini tidak bisa didiamkan ya. Kita ambil langsung begini, langsung saja kita bawa ya, seperti ini. Kita celupkan saja ke air. Paling bagus sebenarnya air panas, cuma kan dalam ajaran Islam ya nggak boleh. Jadi kita masukkan aja ke tempat kolam ikan ya, seperti ini. Jadi guremnya nanti dimakan ikan. Sebenarnya paling bagus tuh ke air panas, jadi pas sudah dimasuk langsung mati dia. Cuma kalau saya ya namanya itu gimana ya, kita menyiksa kan, jadi ya udah kita masukkan saja ke dalam ini tempat ikan gapi ya. Ini juga pernah saya posting juga mengenai budidaya ini. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk penanganan dari hamanya itu. Nah, ini itu sebenarnya lah kenapa saya membuat pupuk casing ini, sebenarnya buat itu. Tanaman-tanaman bonsai itu kan kita kan ada jualan bonsai nih. Jadi ya supaya untuk kita menghemat ya untuk pupuk dan juga pupuk untuk
organik ini sangat direkomendasikan, lalu saya buat seperti ini. Oke. Jadi apabila ada terdapat ya, namanya kita sama-sama share, sama-sama belajar ya. Apabila ada saran, komentar ataupun pengetahuan ya, ataupun ada pengalaman-pengalamannya, silakan saja tulis di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa tanda like-nya ya. Oke. Nah, dan juga lain-lainnya lah ya. Kita sama-sama membantu di sini, sama-sama sharing. Oke, jadi sampai di situ dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.